menikmati akan kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan di kesempatan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk setiap waktu dan kesempatan yang begitu berharga yang Tuhan anugerahkan bagi setiap pribadi-pribadi kami sebagai satu keluarga Allah, dan kami boleh menikmati hari ini Tuhan dalam sebuah peribadahan saat teduh malam. Kami mohon pekerjaan Roh Kudus melingkupi hamba-Mu dan bahkan kami semua yang menyaksikan, mengikuti ibadah pada saat ini. Kami percaya bahwa kami diberkati oleh firman Tuhan ini. Ampunkan dosa kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Satu bagian firman Tuhan yang kemudian saya angkat kembali dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 hingga ayat ke-33. Firman Tuhan berkata demikian, saudara-saudara. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Sekian jauh sabda Yesus bagi kita sekalian. Terpuji nama dan kuasanya kini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tentu dalam minggu ini kita dalam sebuah keutuhan lingkup Jatuh Raja merenungkan tema pengakuan yang utuh. Dan saya coba mengangkat kembali kisah Injil Markus pasal 8 ayat ke-31 hingga ayat yang ke-33. Tentu muncul sebuah pertanyaan, saudara-saudara. Pengakuan yang utuh itu seperti apa? Apakah memang selama ini ada sebuah pengakuan kita yang tidak utuh? Nah, apakah ketika kita mengaku bahwa saya percaya kepada Yesus, apa yang menjadi sebuah ukuran pengakuan kita itu utuh, saudara? Nah, saya hendak membawa kita untuk melihat teks ini, bagaimana sesuatu yang sangat unik dari pengakuan seorang Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Lalu apa yang menjadi persoalan bagi Petrus ketika Yesus memarahinya dalam teks kita? Adakah Petrus tidak memikirkan, mengerti cara pikir Allah? Seperti katakan dalam teks, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara-saudara, adakah mungkin bagi Petrus mengerti dan dapat menjangkau pikiran Allah? Sebenarnya teguran ini mau menyampaikan pesan kepada kita bahwa Petrus bertentangan dengan maksud-maksud Allah. Petrus dipahami oleh Yesus bahwa dia tidak mengerti tentang rencana agung Allah, yaitu karya keselamatan bagi dunia ini. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita masuk dalam kehidupan keluarga kita. Sebenarnya ada sebuah hal yang jelas, tujuan yang begitu besar di dalam kita membesarkan anak. Sehingga hal yang paling mendasar bagi anak adalah bagaimana keluarga, orang tua mempersiapkan mereka membangun hubungan yang intim dengan Allah, dengan Yesus, dan juga dengan kehidupan sosial. Saya mau katakan bahwa keluarga merupakan sebuah basis pendidikan iman, spiritualitas, basis pendidikan etika, dan juga basis pendidikan moral. Nah, dalam lingkup
waktu untuk menanam sebuah pemahaman tentang siapa Yesus, siapa Tuhan bagi mereka. Jadi pendidikan iman dalam keluarga itu jangan alpa. Ini saya tekankan saudara, bahwa pendidikan iman itu jangan alpa. Sehingga dibutuhkan keluarga atau orang tua harus konsisten untuk membangun sebuah prinsip. Jangan sampai waktu menanam sudah lewat. Nah, salah satu hal yang bagi saya keliru, bagi orang tua zaman now, ya kata anak-anak kita sekarang zaman now, adalah orang tua terlalu memaksakan kehendaknya kepada anak sehingga berdampak buruk bagi anak itu. Salah satunya adalah membuat ketidakpedean anak itu dengan kehidupan sosial. Salah satu pengakuan Gereja Toraja, inti dari pengakuan Gereja Toraja adalah Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Berarti hanya Yesus Kristus, tidak ada pilihan lain, saudara-saudara. Sehingga ini adalah sebuah pengakuan yang benar-benar utuh yang harus ditanamkan, diletakkan. Sehingga dalam perikop firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini mau mengajak kita bagaimana sebuah pemahaman memikirkan tentang kehendak dan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga jangan sampai kita orang tua salah memikirkan tentang rencana, tujuan yang jelas dan benar bagi anak-anak kita. Jadi bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas majelis gereja, bukan hanya tugas guru-guru sekolah minggu apalagi dalam masa pandemi. Sangat kecil ruang untuk bertemu dengan anak-anak kita, tetapi mari kita meyakini apa pesan firman Tuhan, bahwa di dalam keluarga terletak sebuah tanggung jawab pendidikan iman, etika dan moral. Dan jangan sampai proses pendidikan ini menjadi suatu hal yang kita anggap tidak penting. Sekali lagi, ini adalah sebuah pengakuan. Jangan sampai kita salah memikirkan tentang siapa Allah, siapa Kristus dalam kehidupan anak-anak kita. Selamat menjalani perayaan hidup setiap hari sebagai satu keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih banyak Tuhan untuk malam hari ini, kesempatan yang begitu berharga sebagai satu keluarga Allah di lingkup pelayanan
BPSW 4 Gereja Toraja dan dimanapun siapapun kami Tuhan. Terima kasih banyak untuk peribadahan yang kami lakukan pada saat hari ini. Sembah pujian kami, firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan kami boleh bersaat teduh saat ini. Diberkatilah pengurus BPSW 4 Gereja Toraja di dalam menata pelayanan. Semoga kasih kemuliaan Allah selalu bersama dengan segala pengurus dan bahkan dalam berbagai program-program kegiatan dalam setahun ini. Demikian juga Tuhan kami berdoa bagi kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Diberkatilah kami Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Dipakailah kami oleh Allah untuk menjadi sebuah basis pendidikan bagi segala anak cucu kami Tuhan. Bagaimana iman itu diajarkan jangan alpa dari kehidupan mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati kehidupan kami di masa pandemi ini. Berkati kehidupan kami dalam mencari masa-masa prapaskah ini Tuhan. Sehingga kami berlaku tobat. Setiap hari berlaku tobat. Sehingga kehidupan kami semakin baik. Dan sungguh ini yang Tuhan perkenankan terjadi dalam kehidupan kami sekalian. Berkati anak-anak kami Tuhan sebagai generasi muda. Berkati mereka dalam pendidikannya. Berkati mereka dalam pertumbuhannya. Berkatilah masa depan mencari pekerjaan. Dan bahkan Tuhan bukan jalan bagi mereka yang sungguh berniat untuk berhasil dalam pendidikan dan dalam pekerjaannya. Diberkatilah kami semua Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Terima kasih banyak Tuhan kalau Tuhan izinkan dari jemaat baru ibadah ini boleh tayang dalam segala keterbatasan kami Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Allah yang akan menyempurnakan peribadahan pada hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa syukur kami. Inilah sembah kami di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sungguh hidup di dalam kehidupan kami hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian peribadahan yang dilakukan dari jemaat baru kelas Parepare atas nama Pendeta Firman Panggara bersama dengan tim ibadah. Kami mengucapkan selamat berkarya, selamat menikmati kasih dan kemurahan Tuhan bagi segenap kita yang boleh menyaksikan dan menikmati hadirat Tuhan melalui peribadahan di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.